Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atun Soimah dari SMP Negeri 1 Cipari. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Supaya tetap sehat, kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi memahami ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Materi bersuci merupakan materi yang penting dalam hal ibadah kita karena apabila bersuci kita sudah benar, maka ibadah kita akan berjalan lebih baik. Tetapi kalau bersuci kita belum benar, maka bisa jadi ibadah kita menjadi tidak sah. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama di bab Toharoh. Nanti yang akan kita bahas adalah pengertian Toharoh, pengertian dan macam-macam najis, pengertian dan macam-macam hadas. Pengertian Toharoh. Toharoh secara bahasa berarti keadaan suci atau keadaan bersih. Adapun secara istilah, upaya untuk menuju keadaan bersih dan suci dari hadas dan najis untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan diri manusia, baik badan, pakaian, maupun tempat. Dasar hukum Toharoh. Kewajiban Toharoh ada dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Yang intinya di sana dikatakan, kalau kamu mau melakukan sholat, maka berwudulah. Kemudian, kalau kamu habis junub, maka mandi besarlah. Dan apabila kamu mau bersuci kok tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Dan dasar tersebut juga dikuatkan kembali dalam salah satu ayat, yakni Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Karena Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri, maka kita harus rajin untuk bebersih atau bersuci. Toharoh dibagi menjadi dua, yakni toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Kita lanjutkan, apa itu najis? Najis adalah suatu benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci, seperti kotoran manusia, bangkai, darah, nanah, kotoran hewan, minuman keras, dan lain-lain. Jadi, kata kuncinya, najis adalah benda kotor. Najis sendiri terbagi menjadi tiga. Ada najis mukhafafah, ada najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama ada najis mukhafafah. Najis mukhafafah merupakan najis yang tergolong ringan. Yang termasuk dalam jenis ini hanya ada satu, yakni air kencing bayi laki-laki yang belum genap 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI. Adapun bila bayinya perempuan begitu lahir langsung najis mutawasitoh. Bayi laki-laki tapi sudah makan MPASI, itu juga masuknya dalam najis mutawasitoh. Dan cara mensucikan najis mukhafafah adalah cukup dipercikan air yang suci pada tempat yang terkena najis. Yang kedua, ada najis mutawasitoh. Ini adalah najis yang kedua, najis yang sedang. Najis di sini adalah semua najis selain najis mukhafafah dan mughaladoh. Misalnya, ada kotoran manusia, mutah-mutahan, bangkai, kotoran hewan, maupun minuman yang memabukkan. Di sini atau najis mutawasitoh ini terbagi dua. Ada yang ngainiyah, ada yang hukmiyah. Najis ngainiyah itu yang dapat dilihat dengan panca indera. Ada bentuknya, ada baunya, ada juga rasanya. Ada juga najis hukmiyah. Hukmiyah itu kamu tidak bisa melihat dengan panca indera, tidak bisa dideteksi dengan panca indera, tetapi kamu yakin di tempat tersebut ada najisnya. Nah, cara mensucikan najis mutawasitoh adalah dengan
diambil kotorannya, bentuknya itu pakai tisu atau pakai daun atau pakai kertas. Setelah itu dialiri dengan air yang suci. Yang ketiga ada najis mughalladho. Najis ini adalah najis yang berat karena menyucikannya cukup berat, yakni dicuci dengan 7 kali, dicuci 7 kali dan salah satunya harus dicampuri dengan tanah. Yang termasuk dalam najis mughalladho adalah semua yang bersumber dari anjing dan babi, baik jilatannya, air liurnya, kotorannya, dagingnya, tulangnya, dan bangkainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hadas. Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut syara. Jadi, kondisi, keadaan seseorang itulah hadas. Hadas dibagi menjadi dua, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Penyebab seseorang dikatakan hadas kecil apabila mengeluarkan sesuatu dari kubul ataupun dubur, atau hilang akal karena tidur, atau bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, atau menyentuh kubul maupun dubur dengan telapak tangan. Sebab-sebab hadas besar adalah apabila bapak dan ibumu berhubungan suami istri, atau mengeluarkan mani atau sperma karena misal menonton video porno. Yang ketiga, karena meninggal dunia, orang juga dikatakan terkena hadas besar. Ataupun wanita jika mereka habis haid, nifas, atau wiladah. Nah, apabila seseorang terkena hadas kecil, cara mensucikannya adalah dengan berwudu. Apabila terkena hadas besar, maka bisa suci apabila dia mandi besar. Dan apabila pengen wudu atau mandi besar tapi tidak ada air, kalian bisa dengan cara tayamum. Tayamum diperbolehkan kalau kondisi sakit atau kondisi tidak ada air. Oke, anak-anak, pembelajaran hari ini selesai. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Ibu sudah mengirimkan pilihan ganda 10 ya di Google Classroom. Silakan dikerjakan sebagai umpan balik dari pembelajaran kita hari ini. Dan untuk minggu depan, ketika kita bertemu di kelas, Ibu minta kalian mengumpulkan mind map pembagian hadas dan najis. Silahkan buat di buku tulis kalian, diwarnai, boleh, pokoknya kreasi sebaik kalian. Ya, agar kalian mengingat terus tentang pembagian hadas dan najis. Sekian pembelajaran hari ini, semoga ada manfaatnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.